Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa alul baiti innallaha wa fil karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah semuanya, terlebih wabil khusus kepada grup 12 dan grup 7 Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita menjalankan
suatu amanah Allah yang disebut dengan bertauhid. Bertauhid adalah salah satu hal yang wajib ditempatkan pada rukun Islam yang pertama. Artinya apa? Tauhid menuju perubahan iman. Ya, tauhid itu artinya iman. Jadi kalau kita belajar, itu yang dirubah itu iman kita sampai ke tingkat imanullah, beriman kepada Allah. Jadi tauhid itu artinya iman. Nah sekarang dalam rangka kewajiban umat Islam, awaludin ma'rifatullah, menjadikan Tuhan berwujud, berasmakan Allah sebagai nama yang dihalalkan. Bagaimana kita melakukan ma'rifatullah tadi, atau mengenal Allah? Kebanyakan orang belajar ilmu tauhid, mengenal Allah, itu dengan mengkaji kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah, kekuatan-kekuatan Allah. Sehingga dalam pengenalan jalan-jalan yang dihalalkan tadi, kita mengalami suatu benturan. Apa benturannya? Terlalu lama dan terlalu banyak yang dipelajari. Ini mengakibatkan seseorang itu akan bosan. Tapi kalau kita paham mengenal Allah ini 3 syaratnya. 3 syarat ini, yang pertama dasarnya adalah kodrat. Apa yang dikatakan kodrat? Yang boleh mengenal Allah itu kodrat di diri kita apa? Itu dulu yang disempurnakan. Jangan nanti dikaji semua, kodratnya nggak dikaji. Yang akan mengenal, yang tidak bersekutu untuk mengenal Allah. Jadi dia tidak menghalangi kita mengenal diri, ya. Asal yang mengenal ini kodratnya tidak bersekutu dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua yaitu iradat. Mana diri yang bisa berkomunikasi dengan Allah, dan Allah menetapkan atau memberikan doa, mengkabulkan doa. Itu sebuah diri, iradah, diri yang berkehendak. Kalau berkehendak dengan berdoa itu beda, ya. Kalau berkehendak, orang itu tidak banyak bicara. Kenapa? Karena doa itu sudah jatuh ke dalam. Nah, itu diri iradah. Mana alam iradah di diri kita? Alam yang Allah bisa kabulkan apa yang kita mau. Itu harus ada. Jangan kebanyakan doa, tempat menerima doa itu tidak ada. Nah, ini kekecewaan kita tinggi. Yang ketiga adalah ilmu. Mana kenyataan Allah atau sifat-sifat Allah yang Allah kenal. Ini dia kodrat, iradat, ilmu. Ilmu ini bukan ilmu pengetahuan, tetapi sebuah wujud yang berasal dari ilmu. Artinya apa? Yang membuat penampakan yang dihalalkan oleh Allah, sehingga Allah mendatangi, Allah memberi, itu tidak ada persekutuan. Nah seperti itu.
Tapi kalau dia tidak kenal yang kodrat tadi, terus iradat, yang iradat ini siapa? Kalau dia tidak kenal, itu tidak ada istilah barokah atau mabrur atau mustajab. Nah, ilmu itu menentukan mana kodrat ilmu di diri kita. Ilmu itu bukan amalan, bukan ma'rifat, tetapi kesimpulan dari kodrat, dari iradat, itu namanya ilmu, kenyataan Allah. Jadi sehingga ma'rifatullah wal ma'rifatul itu sudah tidak asing lagi. Mana diri yang dijadikan yang bersifat kepada Allah, sehingga Allah tidak bisa menolak doa tadi. Jadi jangan hanya kita berpikir apa yang kita doakan, dan bagaimana cara transaksi batin dalam berdoa tadi. Karena kalau memintalah kepadaku wa iyyaka nasta'in, kalau kita lihat dari makom ayatnya, itu ada kata-kata cara tajalli di ayat nasta'in tadi. Iyyaka na'budu, sembahlah aku, wa iyyaka nasta'in, dan memintalah kepadaku. Tapi di situ ada cara bertajalli meminta. Wa iya. Nah, dan dari qalbimu, khanas, munculkan kemanusiaan ta dalam makom ibadah, ain ma'rifat atau melihat. Itu cara berdoa. Wa iya kanas ta'in. Nah, jadi kalau kita sudah siapkan ma'rifatullah atau mengenal Allah itu dengan kodrat yang tidak bersekutu, itu lebih pertama dulu dikaji. Itu yang pertama dikaji dulu. Jangan nanti kita mengutamakan doa tetapi tidak mengkaji kodrat yang berdoa. Nah, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, bagaimana cara kita mengirim doa tadi? Kalau orang Islam mudah cara mencarinya, kalau dia benar apa enggak agamanya, doanya enggak mustajab, berarti sudah jauh itu, ya. Nah, kodrat dirinya ibadah, kemampuannya amaliyah, akhirnya doanya tidak terjadi. Bagaimana transaksi cara berdoa? Doa ini kan ada 3. Hajat itu melalui permintaan tangan. Zahir, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ya. Nah, itu zahir. Yang kedua melalui iradat. Iradat itu adalah di saat kita fana dalam zikir, begitu kita mendapatkan khaifah atau ciri-ciri atau wujud yang datang, maka di situ batin itu bicara, itu munajat melalui rahasia zikir. Anak yang 3 itu iradat. Iradat itu tadi, dia kenal dengan orang yang berdoa. Karena kalau doa ini macet, berarti urusan semua ibadahnya itu macet, gitu. Syaratnya iya karena budu, artinya memiliki Tuhan, ya. Bukan kata sembah itu tuh tidak, maksudnya tidak melalui sembahyang, tetapi sadar kita dengan keumatan, maka Allah sadar dengan ketuhanan. Nah, ini jiwa tadi. Nah, jadi kalau sudah kita mengenal Allah itu dengan kodratnya, jalan itu terbuka. Kalau kodratnya yang tidak
meminta, ini jalan ini tertutup, makanya orang banyak gagal. Dari dulu saya doakan, tapi doa saya nggak jalan-jalan, doa saya nggak mustajab. Apapun yang saya doakan, Allah kayak nggak dengar-dengar aja. Karena rukun berdoa ini adalah nomor satu. Ya, rukun berdoa itu nomor satu. Kalau ilmu berdoanya nggak bagus, apapun ilmu ibadahnya tidak akan bagus. Kenapa? Walta yang khalimunun wasirun al-khamatolimun. Aku hanya tahu dan mendengar apa yang kau pandang dan tidak mendengar apa yang kau katakan. Nah itu yang ke tingkat iradah tadi. Jadi kalau kita berdoa bagaimana? Kita harus bisa menyaksikan Allah melihat apa yang kita doakan. Berarti ada hubungan pandangan, ada hubungan ma'rifah dengan Allah, maka doa itu akan tercapai. Jadi jangan kita ingin mengenal Allah, kaji semuanya, semua dikaji, akbarullahnya dikaji, arasullahnya dikaji, qudsi Allah dikaji, izzatullah dikaji, sifatullah dikaji, tapi kodrat Allah tidak dikaji. Nah inilah yang membuat tidak tersambung orang itu dengan Allah. Gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa memunculkan kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah di saat kita butuh Allah. Itu ya. Jadi jangan jamaah berpikir bagaimana meningkatkan pemahaman kaji terhadap Tuhan tanpa memikirkan kodratnya. Gitu. Kalau tidak duduk Adam beriradah Muhammad, maka tidak akan berkalam Allah dalam nyawa. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadikan maujud untuk mendekati wujudnya. Di situ baru kita bisa berdoa. Berdoa tidak dengan suara, tidak dengan kata-kata, tetapi memperlihat atau menyaksikan Allah melihat apa yang sedang kita butuhkan. Nah, maka Allah katakan, berikanlah perhatianmu sungguh-sungguh kepadaku, maka kuperhatikanlah apa yang sedang menjadi perhatianmu. Nah, inilah hubungan perhatian atau hubungan qara'ain atau Al-Quran atau qara'ain, perkataan yang melalui pandangan. Jadi begitu jemaah. InsyaAllah mari kita lakukan muzakarah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sudah bisa memahami arah dari mengenal Allah dengan mempersiapkan kodrat yang tidak bersekutu dengannya. Itu yang paling utama. Kalau kita duduk, ini siapa yang duduk dan siapa yang berdoa dan di mana dia menerima doa. Nah ini kalau nggak jelas, itu perbuatan tadi itu sia-sia. Gitu. Paham? Nah jadi bagaimana cara kita berkalam dengan Allah? Tentunya dengan waza'aratul ain, yaitu dengan memunculkan penyaksian terhadap apa yang dilihat Allah. Jadi kalau umpama kita butuh motor, ya umpama kita saksikan bagaimana Allah melihat apa yang kita butuhkan tadi dan fokus kepada pensaksian tadi. Gitu kan? Tentunya dengan kita kaji nanti bagaimana cara menyaksikannya dan bagaimana cara untuk melihat. Nah gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mari sama-sama kita muzakarah. Silakan bertanya bagi yang ingin bertanya, insyaallah. Terima kasih ya atas paparannya tadi, sehingga dari yang Buya sampaikan saya ada mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa membuka yang menjadi misteri juga sekitar doa tadi yang Buya jelaskan. Ya. Jadi kenapa doa itu tidak terjawab? Rupanya ada penyebabnya, yaitu kita tidak kenal kodratnya gitu ya. Ya, betul. Iya, kita tidak kenal kodratnya. Jadi sehingga doa kita tadi itu sia-sia ya. Betul. Penjelasannya. Iya. Jadi Buya, ketika berdoa tadi yang Buya sampaikan dengan pemaparan yang seperti itu, saya tangkapnya begini Buya. Pertanyaan saya di sini, jadi doa yang sebenar-benar doa itu bukan harus dikalamkan itu Buya, tidak harus dikalamkan, tapi dengan pandangan tadi Buya. Oh, itu tingkatannya. Oh, itu tingkatannya Buya ya? Ya, derajatnya. Ya. Karena yang dikatakan marwah itu tingkatan. Kalau umpamanya yang pakai tangan, ya Allah, ya Tuhanku ya, itu ada yang mengaminkan. Biasanya itu doa wasilah. Umpamanya seseorang yang alim dimohon mendoakan sebuah keluarga. Nah, itu dilakukan dengan hajat. Hajat perintah makomnya melalui jasad. Gitu. Di atas itu yang dikatakan munajat. Di atas itu lagi itu yang dikatakan iradat, dengan ilmu. Nah, kalau munajat itu dengan ma'rifat, itu dengan fana. Dikala fana fil fana fil asma, fana ul akbar, sudah lupa semuanya. Nah, kita sudah mulai hijrah. Nah, di saat kita hijrah itu pasti ada yang menghampiri, tidak mungkin. Cuma karena kita akal nafsu tinggi, di saat badan mulai rubuh, kata akal, kamu jatuh. Ini. Aduh, nah gitu. Jadi itu kauh. Apabila kita kaget atau terkejut, itu kauh. Maka Allah langsung tutup ibadah itu. Jadi itu ditutup ya? Ditutup. Secara otomatis. La ka'ufun ilallah. Jangan kaget atau terkejut kepadaku. Biasa kalau terkejut itu kan kita ngelihat hantu. Iya. Nah, itu ka'uf. La ka'ufun ilallah. Umpamanya ada jamaah, Buya, saya kemarin zikir sampai kepala saya tunduk ke gitu. Nah gitu kan. Ada juga hampir jatuh, saya kaget Buya, saya ulang lagi, nggak bisa katanya. Itu kaufun. Kalau sudah kauf, tidak ada, nggak bisa disambung lagi. Oh, itu harus diputus itu ya? Putus itu. Jadi bagaimana Buya kira-kira menyikapinya ketika kita melakukan seperti zikir tadi itu, timbul perasaan senang Buya? Itu apa termasuk kauf juga tadi itu? Tidak. Oh bukan. Kalau kauf itu salah hal yang membuat kita nggak stabil. Oh. Makanya diperintahkan kita bergantung kepada aras Allah itu dengan menempatkan tangan di samping sejadah atau di atas sejadah. Nah, ini akan tersambung dia dengan arasun fil as. Ini aras bumi ini.
Ibarat kita bergantung ke tongkat seperti itu. Pegangan Bu ya. Pegangan. Kalau di masjid kita lihat ulama-ulama pakai tongkat aras satu ya. Nah itu kalau umpamanya terus kita merasakan terkejut, ya sudah itu batal ya. Gitu. Sebaiknya diberhentikan aja Bu ya. Baiknya berhenti aja, nggak bakal bisa lanjut itu. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan semua. Saya akan berikan kepada juru kamera ini ya, juru apa ya, mic ya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Pegang mic itu Ji. sehat selalu. Yang ditaruh begitu ikutin. Insyaallah. Izin Buya, setelah Ana pahami penjelasan Buya tadi tentang ma'rifat, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Buya tentang ma'rifat secara ringkas dan terperinci dan jelas. Apakah ilmu ma'rifat itu kita pelajari atau kita pahami, Bu? Ini mohon penjelasannya, Bu. Iya. Dulu di tayangan-tayangan YouTube kita terdahulu pernah saya menyampaikan ma'rifat itu bukan pandangan kita. Ma'rifat itu adalah salah satu makom dari sebuah batin yang bernama kabir. Jadi kalau batin kabir itu datang, itu akan terbuka apa yang mau kita saksikan. Jadi ma'rifat itu nama amaliyah, isinya itu batin kabir. Nah gitu. Umpamanya kita datangkan batin kabir, ya. Begitu dia datang, kalau dia datang itu dia pasti menyentuh pandangan, kalau tidak dia menyentuh tubuh. Menyentuh tubuh itu umpamanya kita bisa sentuh tanah ini untuk melihat kisaran, langsung terbuka. Nah gitu. Nah jadi kabir inilah yang turun sebagai kodran atau batin yang disebut dengan ma'rifat. Gitu. Jadi ma'rifat itu nama amaliyah, isinya adalah mata batin. Mata batin ini namanya kabir. Gitu, Khalifah. Ya. Jadi memang harus dipanggil. Nah, setelah dia datang, karena antara kita dengan batin kabir itu disebut dengan batin kabir dengan batin jabariyah. Nah kita ini begitu dia turun, itu kita jabarkan kemana arahnya yang kita inginkan. Nah itu. Jadi kalau ada orang berpikir tutup matamu, pandang dengan ma'rifatmu, itu cerita amaliyah, ya, itu cerita amaliyah. Kenapa? Allah menjadikan zat sebagai kodrat, sifat sebagai ilmu. Jadi salah satu sifat dari ilmu itu adalah kabir, dan dia ada di antara langit dan bumi ini, dan dia bisa masuk dan membuka arah jalan yang akan kita saksikan. Itu. Jadi kalau nama ma'rifat, contohnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini mengenal Allah ini kan ada ma'rifah, ada ma'rifat. Kalau ma'rifatullah,
Allah yang melihat. Kalau ma'rifah, manusia yang menyaksikan. Gitu. Jadi tidak ada ada batin manusia bisa melihat salah satu kekuatan di mata Allah, itu tidak ada. Ya. Gitu. Jadi ma'rifat itu adalah nama amaliyah. Dan itu sudah ada. Gitu, paham? Insya Allah ya Guru, terima kasih atas penjelasan ayah Guru. Ya. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Suruh cari baterai ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kita kumpul semua. Sumatera Utara ada di Sumatera Barat, begitu ya. Insyaallah. Dari Makom Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Jadi begini, ayah guru. Iya. Tadi ada penjelasan tentang tausiahnya menyangkut tentang doa. Cari baterai. Di sini ramai yang diceritakan doa baru lahir awak sampai awak mengetahui mak awak, ayah awak, lalu suruh sholat berdoa, begitu ya, berdoa. Iya. Tapi karena ada penjelasan ayah guru mengenai doa yang sampai kepada Allah, maka dia berdekatan. Ceritanya tadi yang sampai itu adalah apabila mengenal kodrat Allah itu baru sampai doa kepada Allah. Yang saya pertanyakan, kodrat yang mana di diri kita ini yang berdoa yang bisa sampai kepada Allah? Itu ayah guru, izin ayah guru. Iya. Kodrat yang dimaksud oleh Allah dan iradat dan ilmu, kodrat ini adalah yang ada penamaan aku di kodrat itu. Ya. Apa yang diakui? Aku nurani. Ni itu aku. Nurnya aku. Nah, gitu. Ruhani, ruhnya aku. Rabbani, batinnya aku. Nah, gitu. Dan itu sudah diwariskan menjadi sebuah wujud diri. Nah, wujud diri inilah yang kalau pernah kita kaji, yang tidak berurat, tidak berdarah itu artinya sudah dimakomkan. Ganti baterainya. Sudah dimakomkan dalam kodrat sebuah sifat. Apa yang dikatakan sebuah sifat? Yaitu sifat fana fillah, baqo fillah, dan sifat fanatillah, fillah, tillah, billah. Gitu. Ada tiga itu kodrat Allah dalam diri. Tillah, fillah, billah. Ya gitu. Jadi kalau tiga batin ini sudah maju, maka ini tidak boleh ditolak doanya. Sama seperti kita ingin beli sepeda motor. Kenapa saya tiba-tiba ingin beli motor? Nah, begitu dekatnya dia. Tillah, fillah, billah. Karena hasrat dia sendiri yang ingin meminta atau ingin sesuatu. Nah, itu yang dihadirkan tadi. Mana tilah, itulah nurani. Mana filah, itulah rohani. Mana billah, itu rabbani. Nah gitu, kira-kira paham. Nah insya Allah gitu. Itulah
Jadi sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil, yang dia panggil siapa? Nuraninya, rohaninya, rabbaninya. Kalau dia yang manggil hak dia, kenapa nggak diantarkan? Kenapa kemanusiaanmu menahan saat wujud dia menghadap kepadanya? Disitulah datangnya wajib. Jadi yang dikatakan wajib dalam sholat itu dia. Nah gitu kira-kira. Nah insya Allah. Sudah diganti baterainya. Sudah. Silakan. Jadi begitu jemaah. Jadi kesimpulan dari agama itu adalah doa. Apapun dalil kita. Oh saya sholat kusuk, tes saja doanya, jalan enggak? Oh saya zikir kusuk, tes dulu doanya, jalan enggak? Karena afdolnya seseorang itu kepada Allah adalah doa yang mustajab. Jadi doa itu di atas segalanya. Makanya kita harus benar-benar belajar tauhid. Nah ini yang kita tauhid tadi. Begitu kita merubah atau menaikkan iman dia nggak mau. Karena sudah terbiasa enaknya begini. Fakir ilmu. Orang yang gak ada ilmu angkat tangan itu namanya fakir ilmu. Kalau di dunia fakir miskin, gitu ya. Karena dia begini, ya Allah. Suka nampung aja gitu ya. Iya. Makanya ada bahasa lebih baik tangan di atas itu Bu ya. Itu maknanya mungkin di situ ya. Iya seperti itu. Jadi kita ini jangan mengutamakan keinginan tanpa mendirikan dulu kodrat. Contoh apa? Kita terhadap anak, dia mondar mandir 3 kali, pasti kita tanya, kamu mau apa? Dia mondar mandir aja kita tanya. Padahal dia cuma bergerak, nggak minta. Tapi dalam batinnya rupanya minta jajan. Nah itu. Makanya kita harus meningkatkan kodratnya terlebih awal. Itu udah jelas hubungan antara Tuhan dengan umat itu kan baitullah, hubungan batin ya. Nah harusnya kita sudah mulai bisa berpikir, kalau ingin berhubungan dengan Allah, cari kodrat batin-batinnya. Ada batiniahnya, ada batinunya, ada al-batinnya. Ini udah tahu urusan sama Allah, masih aja memakai kodrat manusia. Gitu. Jadi Allah bilang, Allah sangat senang dengan orang yang meminta kepadanya, tapi dia paling tidak suka kepada orang yang hanya meminta. Gitu. Paham? Masih ada ibu pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu di dalam rumah kami. Insyaallah, amin. Begini Buya, tadi Buya paparkan bahwa batin kabir itu ya dulu pernah mungkin udah setahun yang lewat itu Buya, untuk menghidupkan batin itu kabir itu adalah singgah satanya yang membawa macam mana itu Buya, apanya perbedaannya itu Buya? Dulu di Buya di apa itu di YouTube pertama itu bahwa batin kabir itu adalah singgasanya yang untuk membawa mohon penjelasannya Buya. Iya. Itu kita kembali ke makom dulu. Dia dikaji dalam makom apa? Kalau makom tajali atau hudurut, penghadiran, itu posisinya di atas ya, dia batin ini kan derajatnya un. Nah, kalau untuk menghadirkan itu ada pada posisi di atas. Samawinya Allah itu ada di langit dalam kerajaan sifat. Makanya di atas itu hanya ada 3. Karena kerajaan sifat. Ada bulan, bintang, matahari. Padahal Allah jadikan pasang-pasangan. Apa pasangan satu lagi? Ini. Itu kerajaan sifat. Jadi kalau untuk menghadirkan itu pasti itu di atas. Gitu. Memperjalankan jatuhnya di depan. Jadi ada cara pentajaliannya di Al-Fatihah itu. Tajali untuk memperjalankan atau tajali untuk mencapai. Gitu. Jadi makanya ada un gitu ya. Itu sifat batin kabir. Nah, itu yang harus dipanggil, yang disebut orang itu marifat. Sebagian para ahli kajian tasawuf atau apa ya, mereka sebut ma'rifat gitu. Jadi sementara kenyataannya orang coba ma'rifat itu nggak jalan-jalan, tapi di kenyataan gitu. Padahal kalau kita tahu bagaimana kabir ini tadi, kita hanya selangkah lagi gitu. Selangkah ke kabir itu tinggal menjabarkan apa yang kita mau, apa yang mau kita lihat gitu. Nah, jadi kita tergantung makomnya. Kalau di YouTube itu awal itu makomnya penghadiran. Umpamanya begitu dia hadir dan dia berhubungan dengan Jabariyah. Jabariyahnya. Nah, nanti yang Jabar ini yang akan memperjalankan arahnya batin ini kemana ini. Oh, saya nggak bisa lihat, tapi karena dekat nggak perlu lihat, cukup disentuh, gitu. Itu akan langsung ketahuan, langsung kelihatan. Umpamanya kita memberikan pertolongan kepada sesama. Kalau malas menghadirkan di pandangan, hadirkan aja di kodrat. Dia batasannya adalah tangan, gitu. Kalau sudah terpegang, berarti marifatnya jadi. Sama dengan pandangan. Jadi kalau itu hudurut menghadirkan tadi, kalau dalam satu hajat, satu keinginan. Nah, itu jadi tergantung makomnya. Kalau makomnya diri,
An itu bukan jatuh ke batin kabir, jatuh kepada kodrat batin diri. Ya gitu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Buya. Halo Buya. Saya sambung tadi dah Buya tentang pertanyaan Bapak. Ya, Pak Rangkuti. Agak menarik perhatian saya sedikit tentang kata Buya tadi itu batasnya tangan Buya. Jadi makna tangan ini sekarang kan zaman canggih Buya. Kalau dari jauh itu apakah menyambung juga itu Buya? Itu jatuhnya ke pandangan tadi. Pandangan. Contohnya Iya. misalnya sekarang transfer itu kan tidak langsung dari tangan ke tangan tuh Buya. Iya, itu makanya melalui pandangan juga bisa. Kalau umpamanya orang itu harus meminum segelas air, ya lebih bagus dipegang aja gelasnya. Iya. Nanti dialirkan aja. Begitu batin kabir itu dialirkan, dia minum, tinggal kita maunya seperti apa sembuhnya dia. Gitu. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau perbuatan batin kabir ini membantu, atau umpamanya kita bikin supaya dia tidak hujan, itu tidak bisa dikendalikan dengan ma'rifat. Ya, maunya kita seperti ini, teduhnya, redanya, nggak bisa. Dia batin kabir itu dia berbuat sendiri. Yang penting terima aja hasilnya. Karena dia, kenapa samawi dia di atas? Dia kontak dengan batin air, api, angin, tanah. Nanti batin yang 4 lagi itu akan pergi menunaikan perintah dia. Makanya kadang-kadang kita kaget. Bentuk kejadian yang kita inginkan, dia berbentuk, dia berdiri sendiri. Bawahnya ada orang kabur. Nah, bagaimana nyuruh dia pulang? Menurut kita begini-begini keinginan kita. Tapi dia beda. Makanya saya bilang ma'rifat itu ada kodratnya. Makanya orang gagal mengatur-ngatur dengan pandangannya. Makanya nggak jadi-jadi. Karena dia berbuat sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin. Baik jemaah, insyaallah nanti kita lanjutkan dalam obrolan. Mudah-mudahan kita bisa membatasi lah kena dalam tayangan kan gitu. Nah, jadi untuk muzakarah kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok di hari H kita akan melaksanakan pisah sambut 2 kodrat Adam dan Muhammad dalam kelipatan 12. Nah itu ya, mudah-mudahan 2024 kita akan mengalami perubahan gitu. Nah ya, nah insyaallah. Baik, untuk muzakarah kita malam ini kita cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.